Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia. Pada hari ini kita melaksanakan pendampingan video yang ketiga dengan CGP Bu Rosmasari Dewi dan dari SDN 12 dengan tema pendampingan pada P3 ini tentang implementasi pembelajaran yang murid. Kemudian fokusnya adalah tentang refleksi hasil survei ya, tentang kompetensi guru penggerak, kemudian diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial nasional, diskusi hasil OKK yang kedua itu terkait pelaksanaan Bagja, dan mungkin jadi penilaian khusus itu adanya refleksi CGP ini sebagai penilaian yang akan diinput di LMS praktik ya. Baik, itu untuk gambaran awalnya. Mungkin nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, dan untuk di bagian awal mungkin Ibu Sari bisa menyampaikan terkait apa yang sudah berjalan nih selama sampai tahap ini, kemudian tindak lanjutnya ataupun hal-hal yang lain terkait LMS ataupun buku dan lain sebagainya sampai tugas-tugas ini mungkin disampaikan gimana perkembangannya sampai saat ini. Itu dulu yang pertama. tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih untuk sedia hadir di pendampingan 3 DSD 13 Bukit Batu. Jadi selama saya belajar di pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1.1, awalnya memang bingung untuk mengisi LMS, dan kendalanya itu karena baru ya, mungkin karena baru jadi banyak hal-hal yang mungkin ketinggalan. Beriring waktu saya udah mulai gampang, udah mulai bisa, dan tidak terbebani lagi dengan tugas-tugas dari PGP di LMS. Dengan ada bantuan dari fasilitator, Bapak sendiri sebagai PP, dan rekan-rekan guru penggerak lainnya yang memudahkan saya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menerapkannya seperti apa, dengan kolaborasi dengan teman-teman yang rekan guru yang ada di sekolah juga sangat terbantu. Gitu, Pak. Kalau untuk penerapan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak, setiap saya dapat modul baru itu saya langsung terapkan, Pak. Contohnya yang pertama berpihak pada murid, itu saya mulai belajar sabar, mulai mengistimewakan murid, mulai memikirkan bagaimana pembelajaran yang bisa berpihak pada murid. Terus pada modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, di situ kami lebih aktif lagi untuk memvariasikan cara belajar agar bisa menerapkan nilai-nilai tersebut pada diri sendiri, anak, dan sekolah. Yang pada modul ketiga itu visi dan misi. Wah, itu sudah mulai lengkap lagi ya, merealisasikan mimpi kami melalui visi dan menyesuaikannya dengan visi yang ada di sekolah. Berikutnya pada modul 1.4, di situ kami banyak belajar tentang budaya positif, apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkannya pada murid-murid yang ada di kelas dan di sekolah. Dan itu sudah saya imbaskan pada guru-guru yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah dapat respon yang baik. Setelah saya mengimbaskan itu, besoknya dan beberapa hari kemudiannya mereka mulai menerapkan dan bertanya seperti apa dan bagaimana bagaimana tindak lanjutnya lah, benarkah yang sudah mereka lakukan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kayaknya ada respon positif itu dan saya dapatkan di sekolah ini. Mereka pun ingin belajar, dan itu hal yang menyenangkan lah ya, Pak ya. Bagi saya rasanya sesuatu yang diakui gitu. Open minded lah untuk guru-guru di sini, mantap. Kalau yang pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu hal baru lagi. Sebenarnya sih pernah saya gunakan dulu, cuma tidak terstruktur. Jadi dengan belajar
menerapkannya pada RPP, mulailah kami bikin mungkin dari segi diagnosis awal. Dulu tidak ada, sekarang udah ada. Terus pada diferensiasi proses, kontennya, produknya itu udah mulai kami terapkan melalui RPP, Pak. Dan sekarang masuk 2.2 ya, tentang PSP. Itu menambah lagi, lengkap lah, sempurna lah rasanya. Pokoknya rasanya tuh Pak berbangga hati dan bersyukur sekali bisa belajar di PGP. Alhamdulillah ya. Berarti sudah ada ya kemajuan-kemajuan lah. Terus tadi beban-beban udah nggak terlalu nggak ada lagi, udah ada biasa aja gitu kan. Terus sudah mulai diterapkan, termasuk tentang yang terakhir, alhamdulillah. Berarti luar biasa, berarti saya mengapresiasi dan bersyukur, mudah-mudahan bisa selesai nih, udah hampir 50% sampai nanti ke pendampingan yang ke-6 dan loka karya yang terakhir nantinya. Nah, menyangkut mumpung karena ini berkaitan dengan modul 22, jadi mungkin bisa diperjelas lagi terkait yang dipelajari di modul 22 ini seperti apa nih gambarannya, kemudian apa yang sudah direncanakan untuk bisa diterapkan di kelas. Pembelajaran ini kan tentang PSE ya Pak ya, pelajaran atau sosial. Mungkin di Rukol kan ada tuh rencananya gimana? Oh iya, di Rukol. Ini di Rukol dulu ya, karena pembelajaran pertama mulai dari diri. Jadi pertama itu Pak, pada saat itu bukan hanya saya dan teman-teman JKP lainnya juga udah merasa wah ini berat nih, kan gitu, karena kami udah separuh jalan ya kan, dibebani lagi dengan ujian semester 11 semakin dekat. Ketika masuk modul 2.2 ini kan masalah emosional. Ketika kami mulai lelah, masuklah pelajaran ini, dan itu macam seperti angin segar lah mungkin ya. Wah, seperti ini ya teknik untuk menghilangkan stres, menghilangkan beban kami. Semakin semangat untuk belajar lagi. Ketika saya belajar, ada berbagai macam teknik untuk meredakan stres atau mindfulness itu. Mungkin sebenarnya bukan mungkin ya Pak, sebenarnya sudah kami laksanakan, cuma ada beberapa hal baru mungkin yang baru kami dapatkan di modul 2.2 ini, terutama pada siswa, selebihnya kan pada diri sendiri. Nah, pada Rukol, Bapak Fasilitator Pak Jasmira sudah menerapkan KSE ini ya. Udah mendengarkan musik instrumen. Nah, terus pada instrukturnya juga, itu nggak pakai instrumen tapi pakai teknik, terserah kita mau pakai teknik yang mana. Jadi boleh pilih ya, dan bagaimana teknik tadi itu boleh pilih. Nah, dari situ dah berarti saya mau nanti anak didik saya merasakan apa yang saya rasakan. Nah, ketika kita capek, kita udah mulai lelah belajar, tiba-tiba disuruh menggunakan teknik untuk meredakan stres. Rencana saya menggunakan teknik stop, Pak. Yang paling mudah sekali dan tak banyak itu ya teknik stop. Nah, tinggal menghela nafas, menyadari nafas, mungkin dengan kesadaran penuh ya, menggunakan teknik stop dan teknik lainnya, mungkin dengan menyanyi atau dengan musik itu, Pak. Dan yang dah kami terapkan pada teknik KSE PSE ini menempelkan emoji. Nah, dulu awal-awal saya belajar 2.2 ini, modul 2.2 ini, sebelum saya pakai itu karena butuh sarana ya Pak ya, karena butuhkan papan emoji. Jadi saya ini orangnya pelupa Pak, jadi kalau misalnya udah dapat sesuatu langsung saya terapkan gitu kan. Kebetulan saya ngajar di kelas 6 itu masih agak bisa lah ya, saya menanyakan perasaannya hari ini. Ketika absen, saya panggil namanya, terus dia langsung bilang gimana perasaannya. Saya langsung gitu, misalnya si A, terus Bu, saya hari ini senang gitu, ada yang sedih, ada yang lapar. Nah, jadi dengan ucapan dulu, nanya, udah berjalan waktu mungkin 2-3 hari udah siap emoji kan. Jadi anak itu menempelkan ketika masuk kan dia ada namanya masing-masing Pak. Jadi dia menempelkan emojinya di situ. Kalau emojinya suasana gitu. Jadi kita bisa merespon langsung hari itu. Pernah saya tanya anak itu marah. Ya saya tanya kenapa marah gitu kan. Sebenarnya dia nggak mau jawab hari itu, nggak ada Bu, marah aja gitu kan.
Jadi saya cari tahu dengan guru-guru lain setelah itu ya Pak ya, ternyata dia memang dan itulah salah saya mungkin dulu ya, sebelum belajar tentang PSE ini saya kurang respon dengan anak-anak, mungkin tak responnya pada saat itu tapi tidak melihat latar belakang anak di luar gitu. Ternyata dia broken home. Nah, saya baru tahu juga. Itu, kan? Nah, itu gitu. Mungkin kalau tak ada teknik ini, PSE ini mungkin tak tahu juga gitu kan. Biasanya udah kasih tugas sudah selesai gitu. Tapi dengan adanya teknik ini kan bisa lah tahu. Jadi kan kalau udah tahu tuh banyak apa penyebabnya, alhamdulillah anak tuh sekarang Pak udah semangat lagi belajarnya. Mesti mengenal dulu ya. Mengenal dulu. Dan dulu sebelum belajar di PGP ini, kalau kita nanya nih depan anak-anak ramai-ramai nih, kenapa kamu ini, kenapa gini ya? Sebenarnya salah ya, nggak boleh gitu kan, dulu masih kayak gitu. Ternyata udah belajar tentang segitiga restitusi, ternyata anak itu dipanggil. Jadi saya panggil, jadi bisa bicara dari tiga hati, ada permasalahannya, jadi cerita gini. Jadi saya kasih motivasi lah. Alhamdulillah sekarang anak sudah rajin sekolah. Biasanya terlambat terus Pak, sudah rajin sekolah, sudah mengerjakan tugas lagi. Karena masalah anak Kasihan. anak yang jadi korban. Baik, berarti sudah ya untuk itu. Kemudian langsung tentang refleksi nih, hasil survei itu gimana? Ini ke semuanya, Yes, ke muridnya, rangkum aja kira-kira apa sih yang udah baik atau perlu tingkatkan kita kira-kira secara. Ini dari mulai yang baik ya, refleksi Pak. Kalau dari yang baik, mungkin sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, saya sudah aktif mengajak rekan guru untuk tidak gagap teknologi lagi, untuk mau berubah cara berpikirnya. Sudah aktif lah untuk mengajak teman-teman, dan itu pun dapat respon baik dari kepala sekolah gitu kan. Kalau dari pembelajaran di kelas, mungkin yang lebih saya tingkatkan ini Pak, mencari media pembelajaran yang bervariasi. Mungkin kalau cara mengajarnya udah menyenangkan, anak-anak paham, tapi cara mengajar memenuhi kebutuhan belajar murid ini mungkin belum terrealisasi semuanya. Jadi saya harus cari literasi lagi lah untuk gimana caranya biar bisa membuat RPP yang berdiferensiasi, menerapkannya langsung. Oke, itu mungkin Pak ya. Terus ini lagi Pak, berkolaborasi itu yang paling penting, karena dari murid, dari guru dan dari kepala sekolah sepertinya kolaborasi dengan orang tua sepertinya yang saya tingkatkan. Ini kolaborasi dengan orang tua baik dari di kelas, di sekolah. Itu kayaknya untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan kelas, dan rencana tindak lanjutnya bisa langsung Pak. Rencana tindak lanjutnya saya akan mungkin setelah ujian semester ini ada jeda waktu, mau manggil orang tua, mau kayak memikirkan ke depannya lah kelas nih mau diapakan. Sama-sama gitu kan. Terus pun cara belajar anak pun mau, karena parenting itu penting kan Pak. Jadi kadang orang tua karena kesibukannya tak ngerti itu ilmu parenting, karena mungkin tingkat pendidikan juga gitu kan. Jadi mau ngasih parenting lah mungkin. Jadi kolaborasi. Anak-anak juga bilang kayak gini, waktu saya kasih kertas ini pertanyaan itu angket gitu kan banyak. Bu, di sini ada pertanyaannya, katanya kalau kenapa orang tua kami harus datang ke sekolah? Ini ada pertanyaannya Bu, karena dia tak pernah sama sekali saya ajak orang tua. Ada gitu PR besar untuk saya. Mungkin kedepannya, mungkin kalau di bidang ini orang tuanya bisalah diikut sertakan untuk jadi guru. Untuk jadi guru kan anak-anak. ngajak orang tua tuh bukan ada masalah aja gitu, nggak apa-apa. Apalagi kan saya pikir sekarang nih, ini kan ada pelajaran PKN yang namanya kerja keras Pak. Udah terpikir nih, kan ada pedagang-pedagang yang awalnya kecil sekarang jadi besar, kan itu bisa jadi inspirasi untuk anak-anak. Rencana saya mau manggil itu Pak, biar ada nih yang ditanya anak-anak kan, kenapa orang tua ya gitu kan, untuk jadi bahan inspirasi lah. Terus kalau dari guru-guru yang lain, mungkin saya harus belajar teknologi lagi lah. Mungkin teknologi itu untuk sekedar memakai bisa. Maksudnya teknologi di sini Pak dalam pembelajaran, bisa menggunakan quizzes, menggunakan barcode, seperti itu. Jadi saya banyak belajar juga dari rekan-rekan guru di sini yang masih muda ya. Jadi mereka tuh mau seperti Bu Wika kan, kayak gini caranya, dan saya tertarik kan. Jadi kayaknya saya harus belajar lah. Belajar. Pakai barcode langsung ada nilai. Itu Pak penasaran. Gitu. Jadi terus pembelajaran yang
yang pakai kuis itu kan langsung ada nilai. Nah, jadi nampak itu kan peringkat anak semangat. Sepertinya itu harus diterapkan. Nah, Karena di sini internet nggak ada ya, kendala. tadi kendala benar. Rata-rata anak punya handphone juga. Hampir semua pernah saya suruh bawa kemarin, hampir semua punya Punya handphone. handphone. Kelas berapa tuh? Kelas 6 Apalagi kelas 6. punya handphone semuanya. Berarti nanti ya kan nggak dibawa ke sekolah langsung ya? Enggak. Bawa. Memang udah biasa. Enggak. Memang harus momen. Khusus ada momen momen pembelajarannya tertentu. itu waktu itu pelajaran bahasa Indonesia mencari kata baku tidak baku. Tak Komunikasi. mungkin kan Pak kita bawa kamus. Nah, jadi saya suruh komunikasi dia dengan cari. orang tua. Komunikasi dengan orang tua, Bawa diizinkan. apa nih jam-jam. Jadi sampai di sekolah dikumpulin dulu di sini di ruang guru. Nah, terus nanti udah pas mata pelajaran itu baru dikasih ke anak-anak terus diambil lagi. Dah, sip. Berarti sudah. Nah, tadi udah ya. Berarti ingin meningkatkan yang teknologi. Karena ini rencana ke depan. Sudah terjawab semua. Satu lagi yang bagja. Nah, yang bagja itu gimana? Langsung aja. Penerapannya yang sudah kan mungkin ada masukan dulu pas kakak kedua. Nah, gimana? Kalau waktu itu kan waktu itu saya bikin terwujudnya peserta didik yang kreatif. Jadi sebenarnya sudah mulai saya terapkan itu pada pembelajaran di kelas. Kreatif itu berarti dia harus berani dulu ya Pak ya, berani. Jadi langkah awal yang saya lakukan, langkah awal yang saya lakukan itu membuat kelompok belajar di kelas, menggunakan diagnosis awal kan, tapi saya menggunakan ini tingkat kognitif, menggunakan kognitif berdasarkan itu. Jadi dalam satu kelompok itu campur, jadi ada yang kognitifnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Tujuannya biar mereka bisa bekerja sama menyelesaikan tugas atau kelompok. Kooperatif. Jadi pada saat tahu visi misi itu kan tujuan saya kan kreatif ya Pak ya. Nah, jadi dengan dengan 3 macam perbedaan tadi, maksud saya itu biar mereka bisa bekerja sama, terus ditambah lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ kan ada campur juga tuh minat bakat dan profil belajar murid gitu kan. Ada yang kinestetik, visual kan, visual seperti itu. Jadi udah saya gabungkan. Saya coba pertama kali pada pelajaran matematika. Ini melatih kreatif ya Pak ya kan tadi ya. Pada pelajaran matematika menghitung luas keliling atau menghitung keliling lingkaran. Jadi anak yang sukanya tuh membaca atau melihat gambar, mereka itu dalam satu kelompok itu mereka tapi tidak bisa ya Pak dalam satu kelompok ya, gabung semua yang sukanya melihat gambar, nanti mereka akan membaca soal yang ada KPD. Terus mereka yang audio itu bagian mendengarkan jawabannya, terus menuliskan. Nah, berapa lingkar ini? Yang kinestetik saya suruh mengukur pakai tali. Kan itu pakai ini kayak permainan petak umpet gitu. Mencari harta karun, pakai harta karun. Nah, jadi sistem permainan harta karun. Anak itu akan mencari benda yang udah saya tempelkan stiker. Betul. Jadi bendanya ada di sekitar sekolah. Siapa yang bagian mencari benda itu yang bagian kinestetik. Terus nanti dia lagi sini. Jadi bagian yang audio ini dia akan mendengarkan berapa kata temannya, dia bagian itu. Iya catat, dia lebih ke menyimak, mendengar gitu kan. Jadi bagian yang visual tadi ini ya boleh digambar benda, misalnya bendanya ini tutup botol, digambarnya tutup botol. Nah, ini lingkarannya segini. Itu baru Pak. Mungkin hasil produknya berbeda pada gambar mungkin ya. Gambarnya karena itu cara menggambar anak tadi. Jadi itulah yang baru saya terapkan, mungkin dari semoga saja lah. Yang saya lihat selama ini kreatif itu mungkin sebagian sudah terwujud lah, anak-anak sudah berani. Yang dulunya takut untuk tunjuk tangan, sekarang saya udah sampai sekolahan gitu kan loh. Berani dulu. Kalau saya bilang kreatif itu berani dulu, karena memunculkan ide-ide itu kan harus berani. Jadi berani dulu. Jadi nyaman ya kan, terbuka. Anak-anak kelas 6 sekarang luar biasa Pak, udah tunjuk tangan. Ya Pak. Udah gede lah istilahnya kalau anak-anak. Apalagi kalau dikasih apresiasi kan. Mantap betul.
Baik. Nah, terus itu sudah ya. Ada nggak tantangannya yang ketika menjalani itu? Betul lah, Pak. Tantangannya itu mungkin karena kebutuhan belajar murid berbeda. Jadi saya harus berpikir keras nih, bagaimana cara mencari pembelajaran yang bisa merealisasikan mimpi saya tadi itu, visi tadi itu, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di RPP itu saya harus menuliskan bagian mana, terus tujuannya apa, seperti itu kan. Mungkin tantangannya mungkin di situ Pak. Iya. Perbedaan tadi. Perbedaannya. Baik, itu ya, Bu Sari, terima kasih atas apa ya, berbagi praktik baiknya ya semuanya. Dari awal sampai saat ini. Terima kasih banyak, dan apresiasi juga pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan, kemudian ternyata alhamdulillah lancar lah sampai hari ini, dan harapannya nanti saya bisa menampingi sampai selesai. Ya, itu dan mohon maaf mungkin dalam pendampingan ini ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bu Sari. Sekali lagi saya mohon maaf. Itu saja untuk PI kita, dan insya Allah sebelum di PI 4 itu diingatkan di sini. Nah, nanti Ibu mempersiapkan RPP berdifferensiasi, kemudian ini ada PSE-nya, ada budaya positif. Itu bisa diterapkan nanti, dan di PI 4 itu akan observasi ke kelas. Nah, yang kelas 6 tadi berarti semester 2 ya, nanti pas di jadwal materi RPP-nya semester 2. betul, sesuai pas itulah itu ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.